Sudah, Pak. Salam Bu BK ya. Ada nggak kira-kira ya orang yang tersesat dalam jalan kebenaran? Hah? Bisa nggak jalan kebenaran itu menyesatkan orang? Ayo, berpikir sejenak ya. Bisa nggak jalan kebenaran menyesatkan orang? Bisa nggak? Jalan kebenaran tapi menyesatkan orang, bisa nggak? Ayo, coba pikir sekali lagi. Bisa nggak yang namanya jalan kebenaran membuat orang tersesat? Ya, ini loh jalan kebenaran. Sebuah jalan yang menuju kebenaran, tapi bisa membuat orang tersesat, bisa nggak? Bisa ya, jawabannya ya. Saya katakan lagi begini. Berapa banyak hari ini orang tersesat di dalam jalan kebenaran? Coba renungkan ya. Kok bisa sih jalan kebenaran malah menyesatkan orang? Aneh kan? Aneh nggak kira-kira? Jalan kebenaran, tapi bisa orang tersesat. Alkitab firman Tuhan nggak ini? Firman nggak? Firman ya? Bisa nggak orang tersesat karena baca firman Tuhan? Ayo. Hah? Ada yang bisa, ada yang nggak? Coba. Bisa. Kalau bisa, bahaya. Kalau supaya kita sekarang lihat ini, kita sekarang cek diri kita hari ini masing-masingnya. Apakah kita sudah menuju jalan yang benar, atau bahkan kita nyasar nggak karu-karuan? Ada begitu banyak rambu. Misalnya ya, saudara sekarang cek dalam diri masing-masing. Ada begitu banyak rambu, misalnya ada rambu dilarang masuk. Kalau saudara masuk, kira-kira nyampe nggak ke jalan? Ini ada sebuah jalan, ada jalan forbidden. Saudara terabas, bisa nyampe nggak ke tujuan? Hilang. Pasti ada masalah. Ya kan, orang kepingin jalannya cepat. Alkitab ini firman Tuhan, tapi ini bisa menjadi menyesatkan. Kok bisa? Jangan di skip loh ini. Nanti saya bisa kalau ini dipotong, saya bisa dituduh sesat. Kok bisa firman Tuhan menyesatkan orang? Firman itu kebenaran, tapi banyak orang tersesat dalam kebenaran. Coba sekarang kita cek ya diri kita masing-masing ya. Ada petunjuk dasar aja coba. Petunjuk dasar seperti ini. Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5, petunjuk dasar. Kita cek ya, ada rambu-rambu. Ini bukan patokan ya, tapi saya berusaha mengurutkan sedikit ya. Petunjuk dasar nih misalnya. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Berarti untuk masuk kerajaan Allah, syaratnya kan jelas, harus ada kelahiran roh. Nah, dari kelahiran roh saja, berapa banyak orang yang mengerti bahwa kelahiran roh itu seperti apa sih? Coba, kita sekarang mengejar yang namanya perbuatan baik yang di luar. Tadi Bu BK cerita tentang bagaimana harus memberi. Kita sekarang memberi. Kita sekarang melakukan perbuatan baik. Kalau hari ini tiap hari dikhotbahkan bagaimana cara melakukan perbuatan yang baik, berarti kita, misalnya ya, saudara, tiap minggu diajari caranya berbuat baik, diajari caranya berdiri, caranya ngompol, caranya kencing, caranya makan. Tiap hari diulang-ulang terus. Siapa kita hari ini? Pak Joni tiap minggu diajari, Pak Joni makan pakai sendok ya, besok makan garpunya sebelah kiri ya. Terus menerus diajari seperti itu. Siapa? Anak kecil. Kita bukan anak kecil. Makanya Tuhan, dasar untuk mengerti firman, dasarnya ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus nggak mungkin nyasar. Tanpa Roh Kudus, rambu-rambu itu pasti nggak ngerti gitu. Oke. Sekarang kita ngaku punya Roh Kudus kan? Semua. Ya. Ini saya ulang-ulang terus. Kita punya Roh Kudus. Petunjuk dasar. Naik lagi petunjuk kedua. Sebelum kedua ya, petunjuk pertama ya, ayat 6 saya baca. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Berarti
Roh melahirkan roh hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini adalah perwujudan dari yang di dalam. Kita lihat petunjuk. Tadi dasar, sekarang petunjuk pertamanya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Di sini dulu. Karena itu haruslah kamu sempurna. Orang bisa yakin nggak bisa sempurna dia? Nih, karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini ada petunjuk pertama. Untuk masuk, tadi Roh Kudus. Dasar Roh Kudus. Sekarang saya anggap ini pertamanya. Harus sempurna. Kehidupan kita sempurna nggak? Waduh, nggak bisa. Saya manusia, itu kan selalu kan, aku nggak bisa gitu. Ya apa caranya sempurna? Apa maksudnya sempurna? Bisa sempurna atau tidak kita hari ini? Ayo coba cek dulu nih. Ini dasar. Kamu harus sempurna. Bisa atau tidak bisa? Sempurna yang bagaimana yang saudara mengerti tentang sempurna ini? Sempurna yang bagaimana yang dimaksud? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna yang bagaimana kira-kira? Coba cek masing-masing. Kehidupan kita sempurnanya sampai di mana sih? Bagaimana sih kehidupan yang sempurna itu? Kalau basic saja nggak bisa masuk menuju sempurna. Mau bicara selanjutnya bisa? Petunjuk pertama harus sempurna. Mau melangkah, petunjuk kedua bisa nggak? Kalau nggak sempurna, mau melangkah kedua bisa nggak? Sekarang pengertian tentang sempurnanya apa ya kira-kira? Saudara. Ini dah. Makanya kekristenan itu, Yesus itu ngajar bukan pakai mulut, tapi murid-murid diajak sama dia untuk melihat kehidupan. Banyak orang lihat ini, arti mengembalakan aja sudah kebingungan. Dipikir mengembalakan mendirikan gereja, khotbah pakai mulut selesai. Nah, mengembalakan itu menjadi teladan, yang ngomong jadi teladan, supaya domba mengikuti. Itu arti pengembalaan. Ini sekarang lihat. Karena itu haruslah kamu sempurna. Karena Bapamu sempurna. Kalau nggak bisa sempurna, ini adalah petunjuk pertama, harus sempurna. Bisa masuk dalam firman? Bisa baca firman? Bisa masuk nggak kira-kira? Kalau sudah cacat nggak karu-karuan, bisa masuk nggak? Ini syarat. Ini syarat. Makanya kerajaan surga nggak segampang orang bilang percaya Yesus selamat, tidak seperti itu. Ini ada jalan yang diikuti, ada rambu-rambu yang untuk mempermudah kita sebetulnya. Tapi banyak orang karena rambu-rambunya terlalu sulit, dia terobos rambu-rambu itu, nggak bisa sempurna. Orang mengartikan begini, dulu kita nggak sempurna, makanya kita disempurnakan. Nggak ada kaitan ini dulu. Ini jangan kaitan seperti itu dulu. Sempurna dalam hal apa dulu ini? Saya minta anak saya harus sempurna, bisa nggak? Bisa. Sempurnanya seperti apa? Banyak orang menafsirkan sempurna, bayangannya gini, kuasanya seperti Tuhan, mujizatnya. Tidak. Allah di dalam diri kita punya kehendak, dan kehendaknya harus dituruti. Tidak boleh meleset. Tidak boleh meleset. Semua kehendaknya, semua perintahnya kalau kita turuti, kita menjadi sempurna seperti apa yang Dia inginkan. Petunjuk pertama bisa melewati sempurna, baru bisa lanjut. Tanpa melewati ini, saudara jangan harap bisa menuju kedua. Sudah ya? Merasa sempurna semua ya? Ojo kroso-kroso loh. Gimana Pak? Bisa? Bagian bisa bagian? Bisa Pak. Ini petunjuk. Pak Tejo Pak. Pak Tejo? Saya yakin bisa. Sekarang kita lihat nih, petunjuk kedua. Ada sebuah rambu lagi, ada sebuah petunjuk lagi.
Firman memberi petunjuk-petunjuk untuk melewati jalan-jalan. Ya. Saya anggap sempurna semua ini, sudah ya. Jadi malaikat. Petunjuk kedua. Matius 16 ayat 24. Saya yakin kok ini, ya. Saya yakin bleset kabeh pasti. Petunjuk kedua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Kalimat ini menjadi sebuah kalimat puisi. Puisinya orang Kristen. Menyangkal diri, memikul salib. Ini hanya kalimat puisi. Puisinya orang Kristen itu menyangkal diri kan puisinya kan? Kenapa kok puisi? Apa arti menyangkal diri sebenarnya? Coba apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri tidak mengakui siapa dirinya. Terus siapa ya berarti? Menyangkal diri dalam arti misalnya saya ini orangnya harus dihormati, itu sudah harus disangkal. Tidak bisa mengampuni, harus mengampuni, berarti menyangkal. Semua kehendaknya seperti yang Tuhan. Orang Buddha jauh lebih baik. Orang dunia bisa menampilkan diri yang jauh lebih hebat. Arti menyangkal diri ya, coba aja. Menyangkal diri coba. Menyangkal diri itu tidak mengikuti orang kedagingan. Tidak mengikuti orang kedagingan. Menyangkal diri. Iya, tidak mengikuti kedagingan. Mengikuti Orang-orang di saya juga sama, menyangkal diri semua. Ya, tapi mereka tidak memikul salib ya. Nah, menyangkal diri. Diriku bukan aku, tapi Kristus. Nah, ya sudah kan gampang dah. Aku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Makanya nanti menyangkal diri aja sudah bingung. Menyangkal diri apa ya ini? Menyangkal diri kamu bukan aku lagi sekarang. Yang di dalam ini adalah Kristus, sehingga nggak ada lagi namanya kedagingan gini-gini, sudah nggak ada namanya di sini yang hidup pribadi yang lain, pribadi yang dipaksakan untuk masuk. Kalau nggak ada pribadi yang lain, gimana saudara mau nyangkal? Yang disangkal siapa coba? Kalau kita cuma gini loh, aku dulu marah sekarang tobat, ya tetap aja kita. Kan hanya perubahan moral, tapi bukan yang di dalam ini siapa. Sekarang menyangkal diri. Sekarang kita kenakan yang namanya hidup kita itu Kolose 3 ayat 3 coba. Kolose 3. Sebab kamu telah mati dari ayat 4 nih coba. Ayat 4 ya. Apabila Kristus, di mana Kristus? Adalah hidup kita. Makanya sekarang saya pun menyangkal diri saya. Saya siapa? Saya siapa? Saya kadang-kadang kalau berkelahi sama istri saya, saudara-saudara nggak enakan, saya juga kadang-kadang malu sendiri kan? Kalau dia ngomong Roh Kudus Mudendi, kan sudah bingung sendiri saya. Kalau nggak ada Kristus gimana coba? Jadi sudah nggak usah ngomong macam-macam tadi, dilempar begitu aja sudah iya ya. Selesai sudah. Sekarang petunjuk yang kedua saudara sudah harus lewati. Siapa dirimu? Kristus. Kalau Yesus perlu diajari nggak caranya nyumbang? Yesus diajari nggak caranya berbuat baik? Perlu nggak dikhotbahi untuk caranya kehidupan? Coba. Kalau saudara ada Kristus, kita ini menjadi teladan. Kita yang ngajarin orang supaya orang juga ikut kita, dan orang itu akhirnya jadi gembala-gembala juga. Ini loh yang harus berlangsung terus-menerus. Petunjuk kedua lewat nggak ini, San? Lewat nggak ini? Kalau nggak lewat, makin kita nggak bisa mengikuti firman, mengikuti petunjuk, makin tersesat, Pak. Coba petunjuk yang satu salah, dilanggar. Petunjuk kedua dilanggar. Petunjuk ketiga dilanggar. Makanya Alkitab ini menjadi jalan yang menakutkan. Kenapa? Karena menuju neraka semakin terbuka. Semakin saudara melanggar, ingat loh, neraka itu nggak ada gerbangnya. Makin saudara melanggar, makin gede jalannya. Makin melanggar, makin lebar. Makin melanggar, makin lebar. Firman ini, semakin saudara langgar, semakin petunjuknya nggak diikuti, sangat cepat menuju kepada kematian. Sangat cepat.
Makanya lebih baik jangan kenal firman. Ya, supaya matinya agak lama sedikit. Kalau sekarang ini makin saudara kenal firman, nggak mau nurut jalannya, makin cepat. Bener makin cepat. Petunjuk kedua lolos? Lolos? Menyangkal diri belum. Enggak, hah? Masih suka menyangkal. Nah, ya. Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Makanya Roh Kudus ini kunci. Kan itu dasarnya sudah. Roh Kudus saya ketaruh di pertama, dasar sebagai fondasi. Tanpa Roh Kudus gimana mau lanjut? Menyangkal terus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa jalan. Makanya saya anggap tadi sudah lolos pertama, lolos kedua, lolos ketiga. Kalau yang berdasar aja nggak lolos, mau ngomong apa nggak bisa. Nggak bakal bisa. Karena ini saling berkaitan. Semuanya berkaitan. Dikerjakan satu pribadi yang di dalam. Makanya dasar kita itu Roh Kudus. Untuk supaya bisa mengikuti firman, supaya bisa sempurna, ya Roh Kudus ini yang bisa memampukan. Amin. Ini dasarnya. Tapi semuanya kembali kepada dasar. Coba yang ketiga ini. Orang yang berani menyangkal diri, berarti hidupnya Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8-nya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ada petunjuk yang jelas. Daging perseteruan dengan Allah. Orang yang mengaku tadi dasarnya punya Roh Kudus, ya, sudah melewati dasar, sudah melewati petunjuk pertama, melewati petunjuk kedua, menyangkal diri, sekarang melewati. Keinginan daging dengan keinginan rohnya bagaimana nih? Jangan-jangan jadi orang Kristen sekarang banyak orang melihat gitu, merokok dosa, penampilan sombong nggak dosa. Lebih dosa mana merokok dengan penampilan sombong? Sombong. Ayo. Sama. Dosa kecil, dosa besar sama. Nah, sama. Orang mau ngerokok, orang mau penampilan sombong, sama-sama bahaya. Coba lihat ya, orang hari ini ngerokok dengan orang flexing di handphone, menampilkan sampai buat orang iri hati, bahaya mana? Ayo sampai tahu. Bahayanya merusak sama-sama. Hari ini saya menampilkan sesuatu yang saudara membuat iri hati pada saya. Saya dosa nggak sama saudara kira-kira? Penampilan saya tampilkan yang membuat saudara ingin saya menampilkan fisik, saudara mau ikuti. Saya bisa bersalah nggak di hadapan saudara? Bisa menyesatkan. Menyesatkan karena tak tambah-tambahi. Melok Tuhan pasti diberkati. Waduh, nggak karo. Dan itu menyesatkan. Kemudian ikut Tuhan, ikut seperti saya dengan tampilan glamor dan lain-lain, itu lebih mematikan. Nih, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada. Makanya nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dulu pakaiannya zaman dulu yang namanya nabi tinggalnya di padang gurun, makanannya belalang, bajunya. Coba, ini adalah gambaran kesederhanaan supaya orang nggak mungkin iri dengan apa yang dia miliki. Hari ini yang namanya rasulnya Tuhan, standarnya beda. Coba aja, yang ditampilkan keinginan roh atau keinginan daging? Kalau nggak lolos ini, firman jadi menyesatkan nggak? Menjadi menyesatkan nggak? Coba, makin jauh kan menyesatnya kan? Makin jauh kan? Lihat lagi ya, petunjuk ketiga itu sudah ya. Makin dilanggar, makin jauh dari tujuan. Petunjuk keempat, Kolose 3 1-2. Kolose 1. Semua kan tadi sudah ngaku punya Roh Kudus, sudah dibangkitkan, sudah mati semua dagingnya, ya kan? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang dicari Perkara yang di atas. perkara yang di mana? Kristus ada. Terus yang cari tiap hari urusan-urusan yang apa kira-kira? Duniawi. Duniawi. Iya kan? Coba masuk nggak ini? Petunjuknya jelas nggak sih sebetulnya? Ini petunjuk jelas nggak Pak Jon kira-kira? Pak Alkian jelas nggak petunjuknya?
Kenapa nggak bisa diikuti? Karena kita hidup dalam kedagingan. Nah tadi, keinginan dagingnya masih ada, mau ngomong tentang firman. Makanya Akar. banyak orang hari ini ternyata salah jalan semua, tersesat. Kenapa? Ada rambu, diterobos terus. Diterobos. Terus dia merasa bahwa jalannya sudah makin tersesat, makin tidak terasa bahwa ternyata jauh banget dari sebuah tujuan. Ini loh. Carilah perkara yang di atas. Di atas itu bukan di loteng loh. Ini bukan tentang keglamoran loh, bukan loh. Ini tentang di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Tentang sorga, tentang kekekalan. Lah mikirin sih tentang nangone Israel, mikir tur, mikir begini. Coba bayangin. Daging sudah nggak boleh diurus karena itu berlawanan. Yang dikhotbahkan cuma daging, mikirnya begini-begini. Tersesat nggak? Tersesat nggak? Ngomongnya kebenaran pakai Alkitab, tapi yang dikhotbahkan semuanya daging. Ya. Yang dua, ayat 2-nya sekarang. Ayat 2-nya coba. Pikirkanlah, ini King James-nya bagus, jelas. Ya, pikir. Ini terjemahan ininya begini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang set your affection on thing above. Apa artinya, tahu nggak? Apa artinya ini? Set your affection. Taruhlah rasa cintamu, rasa sayangmu kepada sesuatu yang di atas. Cinta kita, rasa sayang kita bukan lagi yang perkara di bumi. Not thing on, bukan segala sesuatu yang di bumi, tapi rasa sayang kita sudah menuju ke. Tidak. Ada petunjuk yang jelas. Rasa cintamu hari ini taruh yang di atas. Petunjuknya jelas nggak? Rambu-rambunya jelas nggak? Jelas. Mana yang kita langgar? Mana yang kita langgar? Hah? Pikirnya di bawah tuh, Pak. Mana yang kita langgar, Waldia? Kabeh. Gak terasa kan? Gak terasa kan? Gak terasa kan? Rasa-rasa. Tapi rasanya Hah? sesuatu. Tapi rasanya. Loh, makanya kita mikir jalannya menuju surga, padahal tersesat miringnya gak karu-karuan. Jalan forbidden dilawan terus. Dilawan terus. Terus makin tersesat, saudara ingat ya, makin tersesat makin tidak terasa kalau saudara tersesat. Langgar 1, langgar 2, langgar 3, langgar 4, nggak terasa, tidak terasa. Petunjuk kelima nih sekarang. Saya pikirnya nggak kecil lah. Nah itu karena sekarang masa damai. 1 Yohanes 3:5. Ini tadi ya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Yesus masuk dalam diri kita. Kalau Yesus masuk dalam diri kita, ia menghapus segala dosa. Bersih sampai ke akar-akarnya. Karena dia membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Api itu membakar sampai seoyot-oyotnya. Tidak ada sisa. Ayat 6-nya. Nih sekarang, ini ada petunjuknya jelas. Petunjuk jelas ini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, silakan berbuat dosa lagi. Petunjuknya sangat jelas. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tetap ya, ada dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal. Ya, skipan sih. Nih. Tidak berbuat dosa lagi. Ada firman mengatakan jangan berbuat dosa. Itu petunjuk. Petunjuk kan, ini paling gampang kan? Jangan berbuat dosa. Tapi kita langgar. Kira-kira gimana? Saya tanya Bu Norma ya. Jangan berbuat dosa, terus kita langgar. Nyampe nggak kira-kira? Nih. Yang sudah mengaku punya Roh Kudus sebagai dasar, kita naik petunjuk kelima. Setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa.
Mungkin saya kurang paham dengan arti ini. Coba saudara artikan sendiri kira-kira maksudnya gimana sih? Coba kira-kira Pak Alfian gimana Pak Alfian? Artikan aja di sini Pak Alfian. Menurut Pak Alfian ini arti paling gampang gimana pengertiannya? Melawan daging, Pak. Ini, karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Melawan daging. Enggak, artikan aja. Kalau orang ada Roh Kudus bisa berbuat dosa nggak? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Nggak bisa. Kalau terus-terusan berbuat dosa? Berarti tidak ada Roh Kudus. Terus? Tapi yakin masuk surga? Bisa. Hah? Rasa. Coba, ada nggak ini di gereja? Oke. Ada nggak di sini? Banyak. Sopo, Bu. Hah? Coba Juli kira-kira, menurut Pak Juli gimana nih? Ini susah nggak bahasanya? Perlu nggak saya terjemahkan bahasa Yunani? Ini bahasanya, ini berada di dalam dia, kita hidup di dalam Tuhan, tapi kita hidup di dalam daging. Jadi daging itu kadang-kadang nggak kontrol, cuman puji Tuhannya kita ada Roh Kudus. Karena kita hidup di dalam Kristus, kita harusnya terambu terus supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Makanya daging diperbudak karena ada kontrol. Kalau orang punya Roh Kudus, benar-benar punya Roh Kudus, Pasti tidak. Roh Kudus itu memerintah, tidak ada Roh Kudus diperintah. Namanya Roh Kudus kalau sudah lahir, dia pasti memerintah. Makanya firman nggak mungkin salah. Tidak. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Ini bukan bujuk. Kalau orang punya Roh Kudus tidak mungkin berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah melahirkan. Dan itu jaminan untuk masuk kerajaan surga. Ini loh, ini loh. Ini kalimat ini gampang. Tidak perlu diterjemahkan bahasa Yunani nggak? Atau Ibrani? Juli ahli bahasa. Ini gampang, tapi menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena dasar yang tadi sudah nggak ada. Dasar tentang Roh Kudus nggak ada, mau melakukan ini gimana? Orang bilang, oh aku daging, aku pasti jatuh bangun. Kalau jatuh bangun terus, Ya, Roh Kudus akan meninggalkan kita secara diam-diam seperti Samson. Jadi kita pikir Roh Kudus ada di dalam kita, tapi karena kita tidak melakukan kehendak Roh, dia akan meninggalkan kita seperti Samson itu belum lahir. Roh Kudus itu perlu dikandung. Makanya banyak orang kerosok-keroson mengandung, melahirkan Roh Kudus. Ternyata yang lahir rupanya bukan seperti Kristus, rupanya seperti dunia. Coba lihat, orang yang ngaku Roh Kudus itu tidak memang diberikan dengan gampang. Bayangkan begini ya, Yesus itu benih ilahi, nggak mungkin mandul. Saudara juga sebagai perempuan tidak mungkin mandul. Sekalipun kau mandul, kalau dibuai oleh Roh Kudus, oleh Yesus, pasti berisi Roh Kudus. Ternyata banyak orang mengaku punya kekasih Kristus, tidak mau berhubungan intim dengan Kristus. Ternyata bersundal di luar. Makanya yang dilahirkan anak-anak daging. Kalau benar-benar intim dengan Kristus, mengandung Roh Kudus, dan bisa melahirkan, mewujudkan beneran, dia akan memerintah ini, tidak lagi berbuat dosa. Sehingga tidak usah diajari tentang moral. Nggak perlu diajari. Moralnya pasti nomor 1, karena itu buah dari Roh. Saya lanjutkan lagi. Ayat 6-nya. Ayat 7-nya ya. Anak-anakku, ini tadi kan, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya. Ayat 8-nya. Kristus bisa salah. Kalau Kristus ada di dalam nggak bisa salah sudah. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari ternyata hamil roh, rohnya ternyata coba. Katanya Roh Kudus, ternyata hamilnya keluarnya merocot, ketemunya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah sebetulnya anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yang lahir sekarang Roh Kudus atau iblis? Sekarang Coba. Yang lahir sekarang belum terlambat loh, masih hidup hari ini. Yang lahir Roh Kudus masih ada kesempatan. atau roh iblis? Roh Kudus.
Roh Kudus atau iblis? Kudus. Iblis atau Roh Kudus? Iblis atau Roh Kudus? Kudus. Karena sama-sama spirit, Bro. Sama-sama nggak kelihatan. Kelihatannya waktu muncul lewat keinginan. Muncul lewat keinginan mana yang mau dituruti. Sama-sama nggak kelihatan. Lewat daging berarti Iblis. Setan. ayat 9-nya nih. Diulangi lagi ayat 9-nya. Lihat, coba lihat ya, 9-nya ya. Setiap orang yang lahir dari Allah berarti manusia baru, Berbuat dosa. tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena lahir dari. Jelas ya? Sampai di sini yang sudah mengikuti petunjuknya Tuhan sesuai dengan garisnya ada nggak? Ada. Berusaha. Saya nggak gini ya, tanya hati masing-masing. Saya nggak bisa ngomong Pak Juli masuk surga, nggak bisa. Itu sama saya dengan menghakimi. Saya menilai, oh ini masuk surga, ini enggak. Ya, semua urusan masing-masing. Istri saya pun semuanya masing-masing. Kita bergantung pada diri masing-masing. Ya, ingat kebenaran, jalan kebenaran ini bisa menyesatkan kita kalau kita nggak mengikuti petunjuk-petunjuknya. Makin bahaya, makin bahaya kan? Lebih baik nggak usah punya agama ya kan? Bener nggak Pak Reja? Nggak usah punya agama ya? Agama nggak perlu, yang perlu Hah? Kristus. Iya. Yesus Kristus. Enak mana ini sekarang? Tanpa kebenaran atau mengikut kebenaran? Makanya pilihannya buat kita sebenarnya. Karena firman sudah tersampaikan, kan nggak bisa mundur hari ini, ya kan? Sudah tersampaikan kok. Kalau saudaranya nggak mau nerima, Tuhan salah nggak? Makanya hari ini pengadilan Tuhan itu sangat adil. Jangan sampai besok waktu penghakiman, loh kok aku dihakimi? Kan saya sudah percaya Yesus. Kan saya sudah percaya Yesus. Ingat Tuhan itu adil. Katanya Tuhan, rambu-rambunya kok terabas kabeh. Ya? Ternyata kita nggak nyampe. Yuk kita sama-sama ya hari ini ya, cek masing-masing. Amin. Cek masing-masing. Kita ini gembala. Gembala itu bukan untuk memiliki domba. Gembala itu menjadi teladan. Ya. Supaya diikuti kehidupannya. Supaya domba-domba itu juga menjadi gembala. Terus menerus seperti itu. Gembalanya satu yang menjadi panutan, Kristus. Kalau ada orang salah menafsirkan tentang gembala, yang muncul sekarang makin banyak gereja, makin banyak memelihara domba, membuat pagar-pagar, ya kan? Ya. Semuanya adalah gembala di sini. Karena apa? Karena ada Kristus sebagai penuntun, untuk menuntun orang yang tidak mengenal jalan keselamatan. Ingat loh, kita ini jalan keselamatan. Saya kasih 5 menit boleh ya? Boleh ya Pak Alfian ya? Gak susu pulang dong? Yohanes 10 ayat 1 ya. Makanya banyak orang kehidupannya seperti maling tapi ngaku gembala. Ini lihat nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang Curi. bisa diteladani nggak? Enggak. Saudara sering baca ayat ini kan? Banyak nggak gembala tapi memanjat tembok? Tahu artinya ini? Yesus itu benar-benar melewati pintu untuk dilalui, untuk melewati jalan yang benar. Itu Yesus. Tapi banyak orang tidak mau melewati jalan yang Yesus lakukan. Mereka melompat tembok. Artinya melompat tembok itu apa tahu nggak? Mereka hanya pandai ngomong, tapi kehidupannya, waktu mereka masuk kandang domba, masuknya gimana caranya? Mencolot. Banyak nggak yang seperti itu? Coba lihat. Ini loh, banyak orang melompat tembok, ngomong sama domba. Dia tidak melalui jalan. Kristus itu jalan. Buka pintu, dia tunjukkan dirinya berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam. Tapi orang-orang, dia melompat tembok, ngomong tentang kebenaran. Padahal dia pencuri dan seorang, Perampok. paham nggak arti ayat ini?
Gembala itu mengikuti semua jalan yang Yesus tunjukkan. Tidak boleh melompati. Melompati itu pencuri dan perampok. Artinya dia tidak mau melewati pintu, dia tidak mau disalibkan, dia tidak mau punya Roh Kudus, tapi dia mengajar. Kurang ajar? Kurang ajar. Langsung tiba-tiba berdiri ngajari domba. Terus dombanya, wah, melok. Akhirnya karena yang ngajar pencuri sama perampok, dombanya jadi apa? Bandir loh. Coba bayangin, yang ngajar pencuri sama perampok, dombanya jadi apa? Kalangan pencuri, Ketua geng. kalangan perampok. Kenapa? Makanya mintanya sama Tuhan, semuanya permintaannya sama. Semuanya para perampok yang muncul. Doanya semuanya sama ini loh. Karena apa? Karena yang ngajar pencuri dan perampok. Tapi kalau Kristus beda. Dia benar-benar tunjukkan semua jalannya lewat pintu. Dia menjalani semua kehidupan. Nah kita ini kalau mau jadi gembala, mau melompat tembok atau melewati pintu seperti Kristus? Pintu, Pak. Melewati pintu. Semua jalan kita lewati sesuai dengan Kristus. Gak bisa kita khotbah lewat mulut hari ini. Gak bisa khotbah lewat mulut. Kalau lewat mulut, makanya lihat ya hari ini ya. Nah itu 08 ya. 08 di Primbon Kongpe. Limpah. Ya. Makanya jelas ya. Terus ayat 2-nya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala. Pintu ini menunjukkan jalan yang harus dilalui. Jalan yang benar, pasti melewati pintu, melewati rambu-rambu, melewati petunjuk. Ya, ayat 3-nya. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Lewat pintu atau membecek tembok? Pintu. Dilewati lagi, bukan manjat. Ayat 4-nya. Ini lihat ya, makanya gembala itu seperti ini loh. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Gembala itu role model dari kehidupan Kristus yang kita ajarkan kepada orang-orang di luar. Ini role model, ya. Gembala bukan memelihara domba, dikasih khotbah firman, selesai itu selesai. Nah, tidak. Teladan yang harus diikuti. Makanya jangan percaya dengan omongan saya. Jangan percaya dengan omongan gembala kalau kehidupannya tidak mencerminkan gembala, tidak mencerminkan Kristus. Jangan-jangan saya melompat tembok. Ya, kalau melompat tembok itu korbannya pasti wapi, pasti bagus seperti malaikat, tapi kehidupannya tidak bisa ditiru. Udah itu aja ya. Silakan Pak Juni lanjutkan.